pandu HW-nya itu. Pandu HW-nya, kemudian kokamnya. Kemudian yang keenam, NU dan peranannya sebelum dan setelah kemerdekaan. NU dan peranannya sebelum kemerdekaan. Tentu saja sejarahnya dan kependidikannya NU yang di Jawa itu. NU dan peranannya sebelum dan setelah kemerdekaan, kaitannya dengan sejarah Islam dan sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Ya. Sudah ya. Yang terakhir, PSII. Sejarah PSII dan Kebangkitan Nasional dan Pendidikan. PSII dan Kebangkitan Nasional. Tentu dikaitkan dengan sejarah dan pendidikan. Dari mana itu? Yang kita yang sekarang diakui oleh negara ini Kebangkitan Nasional itu adalah dari 1900 berapa itu? 08 ya. Kebangkitan Nasional. Yang diakui oleh negara Kebangkitan Nasional itu tanggal berapa? Bulan tahun berapa? Kebangkitan Nasional 1908 barangkali. Nah, itu salah itu 1905. Lagi-lagi Islam dihilangkan di situ. Kebangkitan Nasional itu awalnya itu partai politik pertama di Indonesia itu sampai menjadi apa namanya itu pergerakan menghasilkan tokoh-tokoh nasional internasional itu PSII itu 1905 bukan 1908. Lagi-lagi disembunyikan Islamnya itu. Budi Utomo itu hanya orang-orang tertentu yang masuk di situ, hanya orang-orang ningrat saja. Tidak pernah dia keluar dari Jawa, tidak pernah. Budi Utomo ada di Sulawesi Selatan itu, di Sumatera, Kalimantan, di NTT, Maluku, tidak ada itu. Hanya di kalangan ningrat Jawa saja. Lalu dikatakan nasional, gimana bisa? Lagi-lagi itu karena Islamnya mau dihilangkan. Sama dengan Rajeng Adeng Kartini itu meninggal pada usia 25 tahun itu berjilbab itu. Berjilbab dan dia buku yang dikatakan terbit terang itu terbit gelap habis gelap terbit terang itu dari Minat Zulumati ilan Nur. Dari situ nunya itu Minat Zulumati ilan Nur itu. Tapi lagi-lagi mau dihilangkan Islamnya. Tafsir yang pertama kali ada dalam sejarah di Indonesia itu bahasa Jawa dan itu dia hadiahkan kepada Rajeng Adeng Kartini oleh seorang ulama, salah seorang gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan itu di Jogja itu. Itu dihadiahkan kepada Rajeng Adeng Kartini sehingga keislamannya itu wah luar biasa itu. Tapi yang ada di pentas nasional itu dia tidak pakai kerudung. Nah, itu pembohongan sejarah semua itu. Lagi-lagi Islam mau dihilangkan itu. Jadi ini banyak sebenarnya sejarah-sejarah yang ada ini ditulis oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang Islam bagaimana modelnya supaya pengaruh-pengaruh keislaman itu mau dihilangkan seperti itu. Nah, itu harus kita gali kembali. Dan dari mana itu? Dari pendidikan, dari tokoh-tokoh nasional yang punya komitmen terhadap Islam. Saya kira itu 7 judul itu silakan Anda bagi. Ya, kalau hari ini belum bisa, saya kira nanti Selasa depan kita mulai. Berapa kuliahnya dalam sepekan? Ada 5 mata kuliah, Prof. 5 mata kuliah, Prof. 5 di setiap mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kita mau dari hari Rabu, Prof. Rabu di Kamis Jumat, Prof. Nanti kalau memang ada waktu bisa ambil 2 kali. Kalau ada waktunya kita sepakat itu 2 kali. Kalau waktunya diatur, tapi sepakat dulu.
Selesaikan dulu masalahnya, selesaikan dulu masalahnya. Harus pamit kalau memang bisa 2 kali sepekan, setiap Ahad. Kira-kira begitu. Iya. Ada suara. Kita genakan di waktu rapat terakhir ya, udah kita bahas memang. Suaranya dimut dulu. Kenapa ada itu, bicara apa itu? Saya kembali lagi mengabsen ini. Sudah ada semua? Sudah hadir semua? Izin Prof, tinggal Pak Zubair sama Prof yang belum bergabung. Subair belum bergabung? Belum, Iya, Prof. Yang Wisri Galuatri. Ada Prof. Hah? Ada. Oh, alhamdulillah. Jadi tinggal Zubair yang belum bergabung. Iya, Prof. Ya nanti nanti dikasih informasi. Silakan dicatat tadi itu. Silakan judulnya tadi itu boleh dirubah, boleh apa. Pokoknya yang penting intinya itu yang kita mau bahas bersama. Jadi sejarah itu sedikit, tapi yang lebih banyak adalah masalah kependidikan kaitannya dengan keberhasilan lembaga itu menelurkan, membina, mendidik, menggombleng sehingga alumninya itu bisa menjadi tokoh regional, tokoh nasional maupun tokoh-tokoh internasional. Ya, itu yang kita inginkan itu, supaya kita ada semacam punya wawasan kenapa mereka bisa berhasil ketika itu dan kenapa sekarang tidak bisa, apa masalahnya. Itu mau dianalisa, itu mau dianalisis. Itulah sebenarnya dokter itu. Jadi makalahmu ini itu bisa menjadi menjadi makalah, bisa menjadi apa itu untuk menjadi naik pangkat itu, karena itu sudah seminar, bisa menjadi seminar regional ya. Ya mau naik pangkat, mau ada kumnya itu, mau apa dan seterusnya bisa dijadikan itu. Karena ini sudah diskusi tingkat tingkat dokter ini, calon dokter seperti itu. Ya. Jadi saya tulis saya di sini ya apa namanya itu pembagian tugas di Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Prof. Silakan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan ada beberapa informasi yang sebagian besar
ralat tentang pengetahuan umum yang mungkin sebagian besar orang